Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Saya hormati kepada pengampu dosen pengampu mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, yakni kepada Bapak Fikri Fakrihin MPD dan juga segenap rekan-rekan mahasiswa yang saya cinta sayangi. Pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pendidikan, yakni manajemen sebagai suatu kemampuan atau keahlian yang selanjutnya menjadi cikal bakal manajemen sebagai suatu profesi. Manajemen sebagai suatu ilmu menekankan perhatian pada keterampilan dan kemampuan manajerial yang diklasifikasikan menjadi kemampuan atau keterampilan teknikal, manusiawi, dan konseptual. Manajemen sebagai proses yaitu dengan menentukan langkah yang sistematis dan terpadu sebagai aktivitas manajemen. Manajemen sebagai seni tercermin dari perbedaan gaya dalam kurung style seseorang dalam menggunakan atau memberdayakan orang lain untuk mencapai tujuan. Tujuan dari manajemen pendidikan, yakni yang pertama untuk produktivitas, perbandingan terbaik antara hasil yang diperoleh atau output dengan jumlah sumber yang digunakan atau input. Produktivitas dapat dinyatakan secara kuantitas maupun kualitas. Yang kedua, kualitas menunjukkan kepada suatu ukuran, penilaian atau penghargaan yang diberikan atau dikenakan pada barang dalam kurung produk dan garis miring atau jasa dalam kurung servis tertentu berdasarkan pertimbangan objektif atas bobot dan atau kinerja. Yang ketiga, efektivitas, ukuran keberhasilan tujuan organisasi. Zioni mengatakan bahwa keefektifan adalah derajat di mana organisasi mencapai tujuannya. Yang keempat, efisiensi, perbandingan antara rencana dengan tujuan yang dicapai. Efisiensi lebih ditekankan pada perbandingan antara input atau sumber daya dengan output. Yang untuk selanjutnya, yakni pendekatan manajemen. Menemukan 11 macam pendekatan terhadap teori dan praktik manajemen sebagai berikut. Pendekatan yang pertama yakni empirical atau kasus. Ilmu dan praktik manajemen dikembangkan melalui pengkajian kasus yang telah dialami di masa lalu. Yang kedua, perilaku antar pribadi atau interpersonal, behavior. Ilmu dan praktik manajemen dipelajari melalui hubungan antara pribadi pada organisasi dengan fokus kajian pada individu dan motivasinya. Yang ketiga, perilaku kelompok. Studi tentang pola-pola perilaku kelompok dalam organisasi lebih dominan kepada hubungan antar pribadi. Yang untuk selanjutnya yakni prinsip manajemen. Prinsip manajemen merumuskan prinsip manajemen
pendidikan sebagai berikut, dan yakni yang pertama, memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja, mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab, memberikan tanggung jawab pada personil sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Yang keempat, mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Yang kelima, relativitas nilai-nilai. Prinsip di atas memiliki esensi bahwa manajemen dalam ilmu dan praktiknya harus memperhatikan tujuan orang-orang, tugas-tugas, dan nilai-nilai. Hal ini hampir selaras dengan apa yang dikemukakan Fatah 1996-233 yang mengklasifikasikan prinsip manajemen ke dalam 3 ranah, yaitu prinsip manajemen berdasarkan sasaran, prinsip manajemen berdasarkan orang, prinsip manajemen berdasarkan informasi. Untuk poin selanjutnya, yakni fungsi manajemen. Kehadiran manajemen dalam organisasi adalah untuk melaksanakan kegiatan agar suatu tujuan tercapai dengan efektif dan efisien. Namun demikian, fungsi manajemen dapat ditelah dari aktivitas-aktivitas utama yang dilakukan para manajer, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pelaksanaan kegiatan, dan pengawasan merupakan esensial pada setiap organisasi. Tidak menginterpretasikan accounting pada dunia pendidikan lebih disesuaikan dengan karakteristik lembaga dunia pendidikan. Yang kedua, dalam dunia pendidikan, fungsi kepengawasan dilaksanakan sebagai bagian dari pelaksanaan manajerial pada level sekolah. Pengawas lebih berperan sebagai quality asuransi dengan tugas supervisi sebagai upaya pembinaan terhadap staf untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan. Ini proses manajemen. Di sini dijelaskan bahwa proses manajemen itu ada 4 macam, yaitu yang pertama yaitu merencanakan, yang kedua mengorganisasikan, yang ketiga memimpin, yang keempat mengendalikan. Yang poin yang selanjutnya yaitu perkembangan pemikiran manajemen. Manajemen adalah praktik melaksanakan usaha terbaik, sehingga dari sejarah pemikiran manajemen kita dapat belajar dari kegagalan dan keberhasilan orang-orang terdahulu yang menerapkan konsep manajemen berdasarkan pemikiran pada kurun waktu tertentu dengan maksud tertentu pula. Perkembangan pemikiran manajemen sebagai praktik yang dilandasi konsep teori adalah sebagai berikut. Yang pertama, teori manajemen ilmiah, manajemen organisasi klasik, aliran perilaku, pendekatan sistem, pendekatan kontingensi atau pendekatan situasional. Demikian yang saya dapat sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.